bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, bertemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Bersama saya Sani dan Teh Febri dari CEO Bank Sampah Bersinar. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Teh Fani. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Sama baik juga. Nah Teh, sekarang kita ada di Taman Air Bale Endah. Teh, ya. Bisa ceritain dong ini taman air itu fungsinya apa dan kenapa sih kita ada di sini? Nah, jadi ini adalah taman air yang ada di sektor 6 Citarum Harum. Ini seperti namanya ya, taman air. Jadi kalau kita duduk-duduk di sini sambil lihat air, aduh enak banget. Adem ya Teh ya? Adem banget dan pemandangannya juga indah. Di taman air ini kita setiap minggu, karena di sini banyak anak-anak ya, kalau Teh Sani tadi lihat jalan-jalan banyak anak-anak, setiap minggu di hari Sabtu kita ngajarin anak-anak di sini untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di sinilah tempatnya. Nah, luar biasa, belajar bahasa Inggris di taman air. Di taman air. Nah, kenapa harus bahasa Inggris? Dan sebagai informasi ya Sobat Citarum, bahwa bahasa Inggrisnya bayar pakai sampah ya Teh? Bayar pakai sampah. Nah, coba ceritain dulu Teh gimana? Iya. Jadi anak-anak yang tinggal di bantaran Sungai Citarum, di daerah Sungai Citarum ini, mereka kan biasanya main nih di sini atau di Taman Ceria. Nah, kita waktu itu sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu sih Teh, kita kumpulin anak-anak ini, kita ajarin mereka. Sebenarnya kita pengen ngajarin mereka 2 hal. Yang pertama, kepedulian mereka terhadap lingkungan, dimana jangan buang sampah ke sungai. Sungai udah bersih kan sekarang ya, udah indah, udah cantik gitu seperti ini. Jangan sampai nanti mereka mengotori lagi sungainya. Apalagi mereka kan adalah pemimpin-pemimpin masa depan ya. Nah, yang kedua adalah karena kita berharap mereka bisa jadi pemimpin di masa depan, tentu salah satu kompetensi yang mereka harus miliki adalah bahasa Inggris. Bagaimanapun kita nggak bisa menutup mata ya, informasi, ilmu pengetahuan itu banyak sekali tersedia dalam bahasa Inggris. Dan harapan kami dari Bank Sampah Bersinar, suatu hari Citarum ini kan merupakan isu internasional. Dari dunia internasional semuanya ngelihat nih Citarum, karena Citarum ini tuh adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia dan isunya pun internasional. Makanya ini disorot secara internasional. Harapan kami beberapa tahun ke depan anak-anak ini tuh mereka semakin dewasa dan mereka bisa mempresentasikan Sungai Citarum yang dulunya sempat dikenal sebagai sungai terkotor nomor 2 di dunia, sekarang menjadi sungai yang sangat bersih dan mereka bisa bercerita, waktu kecil itu saya belajar bahasa Inggris loh di sana gitu. Harapannya seperti itu. Dan biar nggak bosen juga ya Teh, nggak belajar di sekolah aja gitu ya, dalam ruangan begitu ya. Nah, kalau anak-anak nih yang pengen ikutan itu biasanya dari umur berapa dan kapan jadwal belajarnya? Ya, kalau dulu sih sebenarnya rentang usia SD. Kalau sekarang kita bekerja sama dengan sektor 6 Satgas Citarum Harum dan juga sekolah-sekolah yang ada di sekitaran sektor 6 ini. Kita membatasi di usia kelas 4, kelas 5 sampai maksimal kelas 6 SD. Jadi kita kumpulkan anak-anak ini dan juga ada pendaftaran. Maksudnya di sini kita waktu itu soalnya pernah sekali datang sampai 90 anak loh. Kita pusing juga kan. Jadi dibatasi satu kali pertemuan tuh maksimal di sekitar 60 anak karena nanti kita bagi-bagi lagi. Jadi ada kelas besarnya, biasanya di sini nih ada panggungnya di sini kan. Kita ngajar di situ, lalu nanti dibagi-bagi kelompok-kelompok kecil lagi seperti itu. Jadwalnya itu seminggu sekali, setiap hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Gitu. Nah, kalau tadi bayar pakai sampah, itu sistemnya gimana nih Teh? Jadi sebelum mulai kelas itu mereka harus kumpulin dulu sebanyak 10 botol. Nah, minimal 10 botol. Kalau misalnya lebih juga boleh gitu. Jadi 10 botol ini menjadi syarat untuk mereka bisa ikut belajar bahasa Inggris. Jadi harapannya saat mereka pulang sekolah sambil di jalan mereka lihat sampah, lihat di jalan ada sampah, mereka akan pungut itu. Gitu, dan kenyataannya begitu gitu. Kamu dapat dari mana? Ya saya ngambil di jalan gitu. Jadi mereka mulai peduli, mulai aware, dan saat mereka menghasilkan sampah pun mereka simpen untuk mereka bisa bawa ke kelas belajar bahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk jenis sampahnya sendiri selain botol plastik itu apalagi ya Teh ya? Sebenarnya kalau untuk
belajar itu kita permudah supaya gampang hitungnya, itu bawa 10 botol aja. Nah, selama anak-anak itu belajar bahasa Inggris, ibu-ibunya kita edukasi juga Teh. Ibu-ibunya ini kita edukasi untuk mereka juga mulai pilah sampah dari rumah, dan ibu-ibunya tuh bisa setor sampah ke bank sampah yang ada pada saat anak-anak belajar gitu. Jadi nanti kalau sampah-sampah lainnya seperti segala jenis kertas, logam, kaca, plastik pasti ya, mereka pilah-pilah, dan nanti pada saat anak-anak belajar mereka juga bisa setorkan. Nanti ada tim bank sampah yang akan mengedukasi, mendampingi, dan juga menerima sampah dari mereka. Oh, jadi tim bank sampah pun stay di sini ya? Iya, betul. Luar biasa. Nah, kalau tanggapan masyarakat sendiri, udah berapa lama Teh di sini berjalan program bahasa Inggris kira-kira? Ini sebenarnya udah dari 2 tahun lah. 2 tahun ya? Bahkan sebelum pandemi tuh sebenarnya kita udah mulai sih. Pandemi udah mau 2 tahun ya, berarti sudah lebih dari 2 tahun. Sebelum pandemi pandemi kita udah mulai. Sempat pada saat pandemi kita sempat stop dulu. Terus anak-anak juga jenuh ya, sekolah diliburkan, online juga ruguh gitu pada saat itu ya. Sehingga kita berinisiatif untuk kumpulin anak-anaknya, karena anak-anak juga banyak main tanpa prokes. Waktu itu kan harus masih prokes ketat ya. Jadi kita juga ajarkan mereka untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Baru mereka kumpulkan sampahnya, kita ajarkan tentang prokes, baru kita belajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi ini kurang lebih udah berjalan 2 tahun lebih sih gitu. Tapi mungkin baru setahun terakhir ini yang benar-benar intens dengan Satgas dan sekolah-sekolah yang ada di sekitar sini. Karena menyesuaikan keadaan saat ini ya Teh ya? Betul. Nah, selama 2 tahun berjalan nih program bahasa Inggris biar pakai sampah, bagaimana sih tanggapan masyarakat sekitar terkait program ini? Dari masyarakat saya lihat cukup besar ya antusiasnya ya, karena setiap hari semakin bertambah sih pesertanya. Bahkan kadang kalau misalnya mungkin bukan jatahnya dia untuk belajar, tapi ada anak-anak yang pengen ikutan, jadi dia curi-curi tuh dari ujung gitu. Jadi sebenarnya antusiasnya tuh cukup besar ya minat dari masyarakat. Bagaimanapun juga kan belajar bahasa Inggris ini masih dinilai sesuatu yang mahal, ya kan? Belajar bahasa Inggris tuh ya sebutin lah merek itu tempat les bahasa Inggris kan mahal. Jadi ya kita memperkenalkan bahwa bahasa Inggris tuh juga hak untuk setiap anak loh gitu. Karena saya juga sempat salah satunya juga kenapa bahasa Inggris ya Teh. Indonesia tuh punya anak-anak yang luar biasa, mahasiswa kita hebat-hebat, karyawan-karyawan orang Indonesia tuh hebat-hebat. Tapi banyak sekali saya temukan yang hebat-hebat ini pada saat disuruh presentasi bahasa Inggris grogi. Gitu ya. Enggak, langsung minder, langsung malu gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya juga dia mampu, cuman mungkin belum terbiasa. Nah, apalagi sekarang di kurikulumnya sekolah dasar kita tuh tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya pikir ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk anak-anak ini, mereka berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar bahasa Inggris juga. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kalau dari Bank Sampah sendiri nih Teh, selain program bahasa Inggris tadi, ada lagi nggak sih Teh program yang langsung terjun ke masyarakat? Ya, pasti karena bank sampah ini kan lebih banyak diedukasi ke masyarakat ya. Kita hampir setiap hari kita edukasi dari RT, RW, satu kelurahan itu ya kita jajalin satu-satu untuk setiap RT, RW-nya supaya mereka bisa membentuk bank sampah. Yang pertama ya pasti kita edukasi supaya mereka mulai memilah sampah. Mengedukasi memilah sampah itu satu hal yang dibilang memilah sampah tuh kayak susah, kayak gampang, tapi susah dilakukan gitu kan. Udah gampang atau Teh, kertas, kardus, plastik. Tapi yang melakukannya mana gitu. Memulainya itu. Nah, justru makanya kita terus edukasi, kita dampingi supaya merekanya tuh terus semangat untuk pilah sampah. Dan biasanya pada saat si masyarakat ini sudah kita dampingi nih, terus udah gitu mereka setor sampahnya, dapat uang. Kok sampah saya yang biasanya saya bayar iuran sampah, sekarang saya malah punya uang 40.000, 50.000 gitu ya. Ada yang bahkan bisa sampai 200.000 gitu. Wow. Saya bilang hebat-hebat nih pada mulai pilah sampah. Bahkan dia supaya lebih banyak sampah tetangganya juga. Akhirnya tetangganya juga kepo, kok sampah saya diambil gitu ya, dipilah. Sampai akhirnya tetangganya akhirnya ikut pilah sampah, dan semuanya satu RT itu bisa bareng-bareng. Nah, itu yang kita lakukan terus, kita kita edukasi, kita dampingi sampai benar-benar masyarakatnya pilah sampah. Salah satu contohnya Teh di daerah desa
apa ya, Buni Nagara namanya, Desa Buni Nagara itu daerah Ciwidey ke atas lagi. Nah, saya aja waktu pertama kali ke sana, ini jauh banget gitu ya, nanjak terus gitu ke atas, layanan jemput sampah pun belum ada ke sana gitu. Tapi yang saya benar-benar terharu itu masyarakatnya rela untuk pilah sampah dan menggotong sampahnya dari atas gunung ke bawah. Gitu, karena mobil kita juga udah nggak bisa naik gitu. Dari atas gunung mereka manggul sampahnya benar-benar karena motor pun nggak bisa gitu ke atas gitu. Wow gitu, ternyata kalau masyarakatnya teredukasi, mereka mau loh melakukan itu dengan sukarela gitu. Mereka mau melakukan itu dengan hati yang ikhlas gitu, sehingga kita juga terus melakukan pendampingan dan kita juga support mereka supaya mereka terus semangat untuk pilah sampahnya. Jadi mau dimanapun ya, mau kita rumahnya di kota atau di pinggiran gitu, di kota itu. Kalau masyarakat sudah teredukasi mah gampang ya Teh. Ya betul. Nah nih Teteh kan sebagai wargi sini ya Teh ya, dari kecil ya. Saya dari sebenarnya sektor 7 sih. Sektor 7. Iya, kalau kerjanya sektor 6. Berarti Teteh kan udah lama nih tinggal di sekitar Citarum. Sekitar Citarum, betul. Sudut pandang Teteh nih sebagai masyarakat daerah sini, melihat perkembangan Citarum dari dulu Teteh kecil sampai sekarang gimana Teh, coba secara jujur? Beda banget ya Teh. Jadi kalau saya inget waktu kecil itu kan sekolah saya jauh nih ya di kota. Terus kalau misalnya jadi berangkat sekolah tuh harus pagi-pagi lah gitu. Terus kalau pulang saya pasti naik angkot lah intinya ya, pasti naik angkot. Dan kalau zaman dulu itu kalau naik angkot itu pasti pengen kacanya dibuka biar gleber-gleber angin gitu ya. Tapi kalau udah deket Citarum ditutup karena bau banget dulu. Bau banget, terus sampahnya juga mungkin kalau yang di sana juga kurang lebih jembatannya mirip. Itu tuh sampai atas banget dan saya suka ngeliat ada bapak-bapak di atas bisa berdiri di atas sungai. Ini wow, di sini hebat. kan posisi waktu itu yang sampah banyak tuh di sini. Iya, di sini. Nah, di sana juga yang di yang sektor 6 sektor 7 juga sama sih kondisinya kurang lebih ya. Pokoknya hampir semuanya Teh di Citarum tuh kayak begitu kondisinya. Pokoknya jalan di atas sampah berdiri di atas sampah itu benar-benar magic ya. Berdiri di atas sungai maksudnya, berdiri di atas sungai padahal tuh ya sampah isinya gitu. Tapi yang surprise banget itu ya berkat kerja keras dari TNI, Satgas Citarum, pemerintah tentunya dan juga masyarakat di sini untuk support jangan buang sampah lagi gitu. Nah, itu kita lihat kan Teh, udah nggak ada bau-bau apa-apa kan gitu ada. Dan kita juga nyaman banget sih di sini. gitu. Malah kadang kalau misalnya weekend atau sore-sore itu masyarakat ada yang bawa tikar, mereka bisa piknik di sini. Udah bukan satu tempat yang geleh gitu, kumuh enggak. Tapi benar-benar tempatnya seperti ini. Memang tidak dipungkiri karena kita juga pasang beberapa jaring sampah di daerah sini ya. Kita banyak sekali menemukan banyak sampah baru. Bukan sampah yang udah lama. Orang buang sampah satu kresek, buang aja ke sungai. Langsung sekresek gitu. Sekresek betul, dan nanti ke jaring sampahnya. Jadi kan kita tahu nih sampah baru sama sampah lama kan kelihatan kan saat ke jaring kan. Nah, yang kayak gitu-gitu kita masih terus harus edukasi masyarakat. Nah, ini bapak-bapak dari Satgas Citarum dan tentu pemerintah kalau bisa memberikan regulasi yang lebih tegas lagi untuk oknum-oknum yang melakukan seperti itu ya. Karena kan sayang nih Citarum udah bersih, tapi kalau perilaku masyarakatnya nggak berubah ya bukan nggak mungkin nanti kotor lagi. Makanya kami dari Bank Sampah Bersinar ya ambil bagian kami walaupun mungkin kecil ya yang kita lakukan untuk melakukan edukasi. Harapannya si masyarakat yuk berhenti jangan buang sampah ke sungai walaupun misalnya di sini belum ada layanan sampah ya udah yuk pilah sampahnya. Mungkin kita bisa mengurangi gitu. Setidaknya jangan dibuang ke sungai. Karena dari sungai ini nanti akan masuk ke laut, bocor ke laut. Dalam 1 bulan itu kita bisa mengumpulkan dari yang terjerat di jaring itu bisa hampir 20 ton kering. 20 ton dalam keadaan kering deh. Kebayang kalau itu dalam keadaan 20 ton sudah dipres ya, taruh lagi ke sungai. Itu ya udah kejadiannya kayak dulu lagi gitu. Makanya ini saya apresiasi sekali peran dari dan sektor para dari TNI yang bertugas di Satgas Citarum dan pemerintah juga yang ambilin sampah nih setiap hari itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Nah, makanya yuk kita mau ngajak masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat yang tinggal di sepanjang Sungai Citarum
kita stop buang sampah ke sungai, ya. Kita sayangin sungai karena sungai itu adalah simbol peradaban. Betul. Kalau sungainya bersih, sungainya bagus, berarti peradaban masyarakatnya adalah masyarakat yang maju. Tapi kalau sungainya jorok, kumuh, ya itu adalah simbol masyarakatnya seperti itu. Gitu. Nah, Teh Fei, closing statement nih Teh, sebagai penggiat lingkungan, sebagai pemilik bank sampah dan suka ngajar di sini, gimana Teh buat wargi Jabar? Ya, sekali lagi wargi Jabar, untuk kalau mungkin saya lebih banyak di pengelolaan sampah dan memang memilah sampah itu meminjam istilah dari Ibu Sri Bebasari ya. Memilah sampah itu adalah ilmu yang sangat tinggi gitu. Padahal kan sebenarnya sederhana ya, hanya memilah-milah sampah gitu. Tapi saya percaya nih, saya mau mengajak wargi Jabar semuanya, dan Sobat Citarum ya Teh. Dan Sobat Citarum tentunya yang selalu setia untuk ngikutin program Ngonci ya. Ya, untuk yuk kita mulai pilah sampah dari rumah. Dengan pilah sampah dari rumah kita sudah mengurangi timbulan sampahnya loh. Ya, yang kedua, yuk mulai sayangi sungai. Kita mulai yang pasti jangan buang sampah ke sungai dong. Dan kita juga memastikan apa yang kita buang lewat saluran air, minyak jelantah, jangan sampai itu kebuang, mendingan dikumpulin. Sampah-sampah yang bisa kita kelola dari rumah, yuk kita kelola supaya lingkungan kita tidak tercemar, ya. Sampah terkelola dengan baik itu malah bisa jadi bahan baku industri daur ulang Teh. Ya, Jawa Barat ini punya industri daur ulang yang begitu besar. Jawa Barat tuh punya industri daur ulang yang begitu besar dan begitu luar biasa, begitu hebat. Ngapain kita harus impor sampah untuk menjadi material? Mendingan wargi Jabarnya pilah-pilah sampah dari rumah, sampahnya terselesaikan, industri kita juga bisa terus berkembang, masyarakatnya maju, sungainya bersih, dan Jawa Barat tentunya juara. Yeay. Gitu. Alhamdulillah Teh Fei, hatur nuhun ya. Sami-sami Teh Sani, terima kasih banyak. Sama-sama, karena kalau mau ngobrolin sama Teh Fei ini selalu menginspirasi loh. Aduh, alhamdulillah, terima dan kasih. Selalu membuat apa ya, hati tergerak buat mengumpulkan sampah nih Teh. Waduh, ya. Lihat saya tuh inget sampah gitu ya. Ya kan, tapi kan cantik. Aduh, hatur nuhun. Nah, Sobat Citarum, segitu dulu nih obrolan kita di Taman Air Bala Endah ya Teh. Taman Air, nah, betul. Jangan lupa nih Sobat Citarum, terus saksikan Ngonci episode selanjutnya, dan jangan lupa pilah sampah dari rumah karena sampah membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.